dalam jangka waktu seminggu, 2 mahasiswa ditemukan tidak bernyawa dengan cara bunuh diri. Ironisnya, kedua mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa tingkat. Seorang mahasiswa berinisial BH 25 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur diduga gantung diri karena depresi kuliah 7 tahun tak kunjung lulus dan skripsi sering ditolak oleh dosen. Diduga karena kelelahan untuk mengerjakan skripsi atau tugas akhir, Rizky Taifani, seorang mahasiswi asal salah satu kampus di kota Kediri, warga desa Kedung Dowo, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumah Wahyudi yang skripsi dikarenakan dosen pembimbing yang sulit ditemui. Mahasiswa itu menyayangkan karena waktu untuk bertemu dosen pembimbingnya yang sulit. Kayak belum tidur kemarin. Stres juga. Halo Lasmi, silakan berkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Komang Lasmi Tribuana Puspasari, NIM 19104091. Oke, Lasmi kebetulan lagi kuliah STA ya? Iya, betul. Berarti lagi masa semester akhir dan juga lagi seru-serunya nih buat proses pembuatan TA nih. Kalau boleh tahu, progres TA-nya udah sampai sejauh mana sih? Untuk bagian TA-nya itu udah mau hampir selesai, tapi beberapa ada dubbing yang belum selesai karena pas dubbing itu ada suara yang nggak kedengeran. Masih bermasalah di dubbing sih. Kalau boleh tahu, selama proses pembuatan TA ini apakah ada kendala baik dari diri sendiri ataupun lingkungan? Oke, kalau dari lingkungan sendiri sih nggak ada. Dari dosen 1 atau 2 juga enggak. Mereka lebih mendukung dan memberikan informasi bagaimana cara membuat makal yang baik dan buat karya yang baik. Selain itu, dari segi lingkungan dari keluarga pun mendukung. Dia tetap kasih support dan di tempat penelitian pun masih mendukung juga. Karena saya kerja juga, jadi kan waktu itu dibagi 2 antara membuat tugas akhir mata kuliah sama juga bekerja. Dan di tempat kerja juga saya didukung juga. Tapi dari segi untuk pembuatan TA, mungkin kendala saya tuh dari diri saya sendiri, yaitu adalah overthinking. Sedikit tips untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin mengalami hal-hal di atas ya, karena menurut saya hal-hal tersebut terjadi. Pertama yang pasti adalah overthinking, kedua rasa frustasi karena merasa tidak mampu menyelesaikan tugas akhir dengan cepat atau sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang pertama tentunya rekan-rekan mahasiswa yaitu berhenti sejenak dan cari penyebabnya apa. Berhenti sejenak di sini, apa yang membuat rekan-rekan overthinking? Tanyakan, apa sih yang membuat saya overthinking? Seandainya rekan-rekan tidak menemukan solusi, berdiskusilah dengan dosen pembimbing. Karena dengan berdiskusi dengan dosen pembimbing itu, rekan mahasiswa akan mendapatkan arah atau solusi dari permasalahan yang rekan mahasiswa hadapi. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah menemukan apa penyebabnya, teman-teman akan lebih mudah mencari solusinya. Kalau teman-teman hanya berpikir, wah kenapa nih kok saya tidak bisa menyelesaikan tugas akhir, tapi teman-teman saya sudah, dan akhirnya nanti ujungnya menyalahkan dosen pembimbingnya. Oh, ini karena dosen pembimbing yang tidak support. Sedangkan mungkin dalam masa tersebut rekan-rekan kurang berkonsultasi atau mengkomunikasikan apa sih bentuk permasalahan yang rekan-rekan hadapi. Lalu lakukan sesuatu yang berbeda. Jadi seandainya ada satu hal atau satu sikap rekan-rekan mahasiswa yang mengalami
stagnan, yaitu misalnya ternyata yang membuat rekan-rekan mahasiswa overthinking itu adalah rekan-rekan kurang melakukan bimbingan atau kurang berdiskusi atau sudah memberikan stigma bahwa dosennya nggak bisa diajak diskusi, dosennya serem karena dengar dari kata orang, misalnya seperti itu. Lakukan cara yang berbeda, memulai berbicara atau berkomunikasi atau memulai bertanya kepada dosennya, Pak, Bu, apa yang harus saya lakukan dengan penelitian saya? Itu contohnya. Jadi lakukanlah sesuatu yang berbeda. Jangan stagnan dengan satu sikap, misalnya tidak dihubungi dosennya atau ketika chat dosennya nggak direspon. Akhirnya merasa, dosennya ternyata kurang humble. Coba ke kampus, cari dosennya, diskusikan apa yang dipermasalahkan. Kalau boleh tahu, boleh jelasin nggak sih tentang overthinking yang kamu maksud itu gimana? Oke, overthinking yang saya rasakan selama ini adalah rasa galau kalau misalnya misalnya padahal yang saya ajak chattingnya tuh sibuk nih, tapi saya udah berpikir kayak orang ini udah nggak mau chat saya atau apa gitu. Jadi saya tuh bakalan panik, terus saya tuh bakalan takut sendiri kayak gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya tuh sepele, tapi saya pikir itu kayak pasti nih dia kesel atau apa gitu. Jadi berpikirnya tuh terlalu berlebihan seperti itu sih. Berarti overthinking udah sampai mengganggu banget ya kalau boleh tahu ya? Iya, kalau overthinking itu sangat-sangat berganggu untuk saya. Saya udah beberapa kali nyoba, kayak misalnya tes-tes di online. Terus yang kedua, tes ini juga misalnya kayak kepribadian. Terus kenapa sih bisa overthinking? Pernah nyoba pakai buku diary, juga nggak berhasil. Kalau mengganggu kesehari-hari dan juga jangka pola tidur, apakah juga mengganggu? Gangguan makan juga? Untuk tidur sempet iya. Jadi kadang-kadang nggak bisa tidur. Tapi karena kan kesibukan, jadi mulai akhir-akhir ini terus tidur ini ya kayak nggak bisa begadang. Tapi kan udah lelah juga. Kalau untuk makan kan kalau saya stres, saya tuh pasti makannya lebih banyak. Jadi itu pasti lebih banyak dan kopi juga lebih banyak. Jadi kemarin sempat kena radang. Oke, kalau misalnya nih overthinking itu sudah separah apa kalau misalnya boleh saya tahu? Kalau overthinking itu udah parah. Itu sih bukan waktu TA ya, jadi pernah kejadian kayak masalah keluarga, pernah sampai kerenon jam 10 malam sendirian. Jadi kayak kalau udah overthinking, stres, harus sendirian walaupun nggak tahu dari jam berapa, mau jam semalam-malam pun pasti keluar buat sendiri, kayak nggak mau ngeliat orang lain dulu kayak gitu. Terus yang kedua tuh pernah sampai hampir bunuh diri karena kayak stres, kesel, kayak ya ngapain sih masih hidup kayak gitu, udah ingin akhiri hidup aja. Adalah bersyukur. Kenapa saya katakan bersyukur itu penting sekali, teman-teman? Tentu pada saat teman-teman masuk ke kampus ini kan tujuannya adalah lulus dengan sarjana komputer ya. Jadi ketika teman-teman sudah di tahap akhir perkuliahan, teman-teman harusnya bersyukur. Mungkin ada beberapa teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang masih harus bekerja, masih harus mengumpulkan biaya untuk menyelesaikan perkuliahannya, yang masih harus mengambil beberapa mata kuliah yang belum selesai. Nah, teman-teman itu sudah di tahap ini loh, sudah di tahap penyelesaian tugas akhir, di mana penyelesaian tugas akhir ini sebenarnya tentang bagaimana teman-teman mengasah kemampuan teman-teman dan ilmu teman-teman yang sudah teman-teman pelajari selama 4 tahun belakangan. Sehingga di sinilah sebenarnya teman-teman mulai menguji sejauh mana daya juang teman-teman dalam menyelesaikan tugas akhir. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. 1, 2, 3, kasih. Oke, halo Asmi. Hai. Jadi udah selesai ujian. Jadi gimana sih kesan dan pesan selama sebelum ujian dan setelah ujian, ada bedanya nggak? Dan gimana sih cara kamu survive dari dimana kondisi kamu yang rasa stres selama belakangan ini, overthinking, bahkan udah sampai melakukan hal yang menurut kamu udah di luar batas? Oke, di sini saya akan menjelaskan sebelum ujian dan sesudah ujian. Mungkin kalau sebelum ujian mungkin banyak begadangnya, terus membuat proyeknya. Untuk stres banget sih enggak.
Tapi setelah ujian lumayan jadi plong, jadi lebih enak dan deg-degannya udah hilang juga. Jadi kan kemarin tuh juga takut kan, aduh nggak jadi, laporan nggak jadi, proyek nggak jadi. Selain itu kan harus bawa ke tempat lapangan juga untuk proyeknya. Jadi di sini ya merasa enak aja gitu. Terus kemudian untuk kemarin ujiannya lumayan deg-degan, tapi karena pengujinya yang baik, terus memberikan saran yang baik untuk revisiannya, jadi merasa senang aja sih karena ujiannya udah beres. Terus untuk pengujinya juga udah memberikan yang terbaik untuk revisiannya itu, udah dikasih tahu, disaranin juga seperti itu. Oke, Lasmi, kamu ada tips dan trik nggak untuk orang yang sama kayak kamu kondisi ini? Mungkin kalau tips and tricksnya kita harus tenang aja. Mungkin kalau dari aku kan overthinking, kayak berlebihan, lebih tenang, lebih santai, dan ngerjainnya tuh jangan mepet-mepet. Jadi kalau misalnya mepet kan pasti jadinya buru-buru, jadinya proyeknya nggak bagus gitu. Jadinya ya dijalankan. Kalau disuruh bimbingan ya bimbingan. Jadi ikuti seperti apa prosedur kampus karena itu yang terbaik. Oke, Lasmi, terima kasih ya. Oke.